Prediksi soal SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama Part 2. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENP-ENRB. Bisa dibeli di https://link.id/gesen atau klik link di deskripsi atau bio video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Konsep dan studi kebijakan publik. Pemerintah kota menghadapi peningkatan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa 70% lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sementara 20% dari mereka memutuskan untuk merantau ke kota lain. Pemerintah berencana meluncurkan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar lokal dengan melibatkan sektor swasta dan perguruan tinggi. Namun, program ini memerlukan anggaran besar dan belum ada jaminan keberhasilan. Apa langkah pertama yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif? Pilihan jawaban A. Melakukan studi awal untuk memetakan kebutuhan keterampilan pasar kerja lokal. B. Menetapkan anggaran sebelum menentukan desain program pelatihan. C. Meluncurkan kebijakan sebagai pilot project di beberapa daerah tertentu. D. Mengarahkan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum tanpa melibatkan pihak lain. E. Memberikan insentif langsung kepada pengusaha untuk mempekerjakan lulusan perguruan tinggi. Kunci jawaban A. Penjelasan. A. Benar karena pemetaan kebutuhan pasar kerja lokal menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. B. Salah karena anggaran ditentukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, bukan sebaliknya. C. Salah karena peluncuran pilot project harus didasarkan pada data kebutuhan yang jelas. D. Salah karena perubahan kurikulum membutuhkan konsultasi dengan banyak pihak. E. Salah karena insentif langsung tanpa pelatihan tidak akan menyelesaikan masalah ketidaksesuaian keterampilan. Soal 2. Manajemen kebijakan publik. Kementerian Kesehatan menghadapi tantangan dalam implementasi program vaksinasi nasional. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di daerah terpencil hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional sebesar 85%. Masalah ini diduga berkaitan dengan kurangnya fasilitas distribusi vaksin, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketidakpercayaan terhadap keamanan vaksin. Jika Anda bertanggung jawab sebagai analis kebijakan, langkah apa yang paling strategis untuk meningkatkan partisipasi di daerah terpencil? Pilihan jawaban A. Meningkatkan alokasi anggaran untuk promosi vaksinasi melalui media massa. B. Membangun pusat distribusi baru di setiap kecamatan daerah terpencil. C. Melakukan kampanye edukasi masyarakat melalui tokoh agama dan adat setempat. D. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam vaksinasi. E. Menjadikan vaksinasi wajib tanpa memperhatikan faktor sosial. Kunci jawaban C. Penjelasan. C. Benar karena pendekatan melalui tokoh agama dan adat dapat membangun kepercayaan masyarakat di daerah terpencil. A. Salah karena promosi di media massa mungkin kurang efektif menjangkau masyarakat terpencil. B. Salah karena distribusi fisik penting tetapi harus diimbangi dengan edukasi masyarakat. D. Salah karena sanksi justru dapat menimbulkan resistensi yang lebih besar. E. Salah karena kewajiban tanpa memahami konteks sosial hanya akan menimbulkan penolakan. Soal 3. Metodologi riset kebijakan. Anda ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan langsung tunai BLT di wilayah X. Berdasarkan laporan awal, penerima manfaat mengeluhkan keterlambatan pencairan dana dan ketidakjelasan mekanisme pengaduan. Namun, sebagian besar masyarakat tetap mendukung kebijakan ini karena terbukti membantu kebutuhan pokok mereka. Apa metode riset yang paling tepat untuk mengevaluasi kebijakan ini? Pilihan jawaban A. Studi survei kuantitatif kepada seluruh penerima manfaat. B. Wawancara mendalam dengan pengambil kebijakan di tingkat daerah. C.
Fokus grup diskusi FGD dengan perwakilan penerima manfaat dan pelaksana kebijakan. D. Analisis dokumen anggaran pemerintah terkait program BLT. E. Eksperimen lapangan untuk membandingkan BLT dengan program lain. Kunci jawaban. C. Penjelasan. C. Benar karena FGD dapat mengungkap permasalahan implementasi dari berbagai sudut pandang. A. Salah karena survei kuantitatif saja tidak cukup mendalam untuk mengevaluasi permasalahan implementasi. B. Salah karena wawancara hanya memberikan perspektif dari pengambil kebijakan, bukan penerima manfaat. D. Salah karena analisis dokumen hanya berfokus pada sisi anggaran, bukan pelaksanaan. E. Salah karena eksperimen lapangan tidak relevan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami ya. Di website kami ada logo Telegram, bisa diklik. Terima kasih sudah menonton.